Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yuda Hendrawan, NIM 19681026. Di sini saya akan melanjutkan tugas UAS yang diberikan Bu Messi Herawati ME. Nah, yang berjudul isu-isu dana haji yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Perdebatan selanjutnya mengarah pada keabsahan dari segi syara dan kemestian kesahihan dari segi syara dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsep muamalah dikenal dengan istilah ihtikar, yaitu larangan menimbun, yang termasuk di dalamnya adalah menimbun modal. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi orang yang dermawan, sebab dalam kedermawaan di samping terdapat nilai-nilai ibadah juga terbuat atau membuat dana itu beredar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, jelas sekali Islam menganjurkan agar uang atau modal itu dapat bergerak dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam masyarakat. Dan karena ada memberi impact positif di sektor yang diperlukan masyarakat tersebut, terutama di negara Indonesia, dapat menaikkan daya beli dan tentu dapat menggairahkan sektor industri serta dapat mengatasi pengangguran. Dalam ini, dana haji tertidur lelap, padahal jika digerakkan akan memberi manfaat ekonomi pada pemilik dan juga pada masyarakat. Karena itu, penggunaan jasa atau dana haji untuk infrastruktur sesungguhnya selaras dengan prinsip muamalah kedua dalam Islam. Yang kedua, dalam Islam ada unsur ta'awun, yaitu tolong menolong, yang kemudian diformulakan dalam konsep mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur dapat membuat sesuatu yang positif, mengingat pemerintah sangat memerlukan modal, bahkan sampai menumpuk hutang demi pembangunan infrastruktur. Maka penggunaan dana haji oleh pemerintah untuk infrastruktur sesungguhnya sesuatu yang sangat positif sebagai cerminan kerja sama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, dalam teori muamalah ada ketentuan kerelaan pemilik dana. Hal ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan agar ada jaminan keamanan. Maka pihak pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman. Oleh karena itu, perlu diatur mekanismenya dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan amanah. Misalnya, dituangkan ke dalam APBN, penganggaran dana haji setiap tahun, sehingga dapat kepastian dana haji itu terjaga dan aman. Nah, selanjutnya atau yang keempat, dalam konsep teori fikih yang dikenal dengan asas manfaat, dan ini sejalan dengan konsep fikih aulawiyah atau disebut dengan asas keutamaan. Maka penggunaan dana haji untuk infrastruktur tentu lebih bermanfaat dibandingkan dana itu dibiarkan menumpuk. Dan yang terakhir atau kelima, penggunaan dana haji untuk infrastruktur memenuhi konsep masyarakat yang berorientasi kepada maslahat umat dan semua mahfud, bahwa infrastruktur memberi dampak ekonomi dan kemaslahatan di berbagai sektor kehidupan, terutama dalam kehidupan masyarakat. Dari penyampaian saya tersebut dapat diartikan bahwa jelas penggunaan dana haji itu perlu diapresiasi untuk harus tentu melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji di dalamnya dapat mengkomodir dimensi ubudiyah
secara serentak. Tentu ini sangat ideal karena dapat memenuhi atau tujuan khususnya dalam syariah untuk penguatan pemanfaatan harta secara maksimal untuk kemaslahatan bersama atau kemaslahatan rakyat negara tersebut. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Tugas UAS Ibu Messi Herawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.